Mengejutkan, 2 orang ditangkap. Ridwan Kamil mulai berani sindir Jokowi. Minta mudik diharamkan. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengkritik kinerja pemerintah pusat yang tidak cepat menangani penyebaran virus corona. Tak tinggal diam, Luhut bela Jokowi yang tuding lamban tangani corona. Menurut Luhut, selama ini Presiden sudah mengikuti prosedur yang jelas sebelum mengambil keputusan. Orang bilang Presiden lambat memerintah. Mananya yang lambat? Tanya Luhut. Proses pengambilan keputusan kan kentara. Kita harus dengerin informasi-informasi dari berbagai pihak sebelum kita membuat keputusan itu untuk memperkecil kemungkinan kesalahan. Lantas, ia menyebut telah belajar dari sejumlah negara soal penanganan COVID-19 sebelum memberikan masukan kepada Presiden. Luhut pun membantah jika disebut hanya dirinya yang kerap memberikan masukan kepada Jokowi. Kita belajar dari India, kita belajar dari Italia, Cina, Korea Selatan, Malaysia. Kita belajar, semua belajar. Kita berikan pandangan kepada Presiden, ucapnya. Jangan dibilang, hanya saya hanya bagian dari sistem itu. Tak hanya itu, Luhut juga membantah jika disebut sebagai pembisik Jokowi. Ia menegaskan bahwa Jokowi bukanlah sosok presiden yang bisa diatur-atur. Kadang orang bilang, Menko Maritim pembisik. Presiden itu bukan manusia yang bisa diatur-atur kok, pungkasnya. Bagaimana keadaan di lapangan? 2 masyarakat ditangkap. Sebar isu istana hukum kepala daerah yang lockdown. Pria Bogor ditangkap. Yang satu lagi, hina Jokowi karena tolak himbauan jaga jarak sholat berjamaah. Pria di Jakut juga ditangkap. Satreskrim Polres Bogor kembali menangkap pelaku penyebar kabar bohong atau hoax terkait virus corona melalui media sosial berinisial RD, 48 tahun, warga Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pelaku penyebaran kabar hoax di akun Facebook berjudul, "Istana tidak ada lockdown. Kepala daerah membuat aturan sendiri, akan dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga hukuman indisipliner." Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Beni Cahyadi mengatakan, hasil penelusuran pria tersebut akhirnya ditangkap di daerah Pandeglang, Banten. Hasil penelusuran pada dunia maya di tengah pandemi COVID-19 ini, kami bersama tim menangkap tersangka penyebar kabar hoax di wilayah Polres Pandeglang, Banten, kata Beni di Bogor, Jumat ini. Atas perbuatannya, pelaku dapat dijerat pasal 14 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman di atas 3 tahun penjara. Sementara itu, RD sudah mengakui bahwa postingannya pada Minggu 29 Maret 2020 itu merupakan kabar hoax. Pelaku pun meminta maaf kepada semua pihak atas perbuatannya karena menimbulkan keresahan. Saya menyesal atas perbuatan saya. Saya memohon maaf kepada masyarakat Indonesia karena postingan kabar bohong atau hoax saya sudah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, ungkap RD. Di sisi lain, hina Jokowi karena tolak himbauan jaga jarak sholat berjamaah. Pria di Jakut ditangkap. Polisi mengamankan seorang pria bernama Muhammad Aulwi, 20 tahun, karena menuliskan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial. Pria itu ditangkap setelah mempublikasikan status Facebook yang menghina Presiden Joko Widodo dan anggota Watim Pres Muhammad Lutfi bin Yahya alias Habib Lutfi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, perbuatan tersangka diketahui pada Senin 30 Maret. Sehari setelah itu, polisi membekuknya. Dia menuliskan ujaran kebencian melalui akun Facebook bernama Muhammad Alwi, kata Yusri dalam keterangan tertulis Jumat ini. Yusri menjelaskan, tersangka nekat menuliskan status tersebut karena tidak terima imbauan pemerintah untuk menjaga jarak saat sholat berjamaah. Padahal, pemerintah menghimbau menjaga jarak atau physical distancing
agar meminimalisir penyebaran virus corona. Menurut tersangka, dalam Islam, sholat berjamaah setiap baris harus dirapatkan. Pemerintah juga sebelumnya meminta umat beragama lain untuk beribadah di rumah saja, demi pencegahan penularan corona. Berikut pesan yang dituliskan tersangka. Habib Lutfi Pekalongan, lu terang-terangan aja tentang Jokowi bahwa tuh bejat. Nggak pantas memimpin. Dengerin nih Habib Lutfi bersuara lu, terang-terangan, jangan begitu. Ceritanya Bib, ente kan sebagai pemimpin kami di negeri pertiwi ini. Tapi jangan sampai lu mengkhianati kami. Bahwasanya hukum riba tuh bagaimana maksiat dan lain-lain. Bagaimana zikir tuh bukan hanya di lidah saja. Membela yang benar juga itu yang dinamakan zikir. Jadi jangan seakan-akan diri lu selalu benar di penglihatan Allah. Sadarilah bahwa kita pendosa berat. Dengerin nih Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Baca baik-baik, jangan main langsung emosian. Soalnya biar kagak gagal paham atau salah paham kan. Ente penasihat Presiden Jakob. Di sisi lain, Ma'ruf Amin pun mulai tidak setuju dengan pendapat Luhut. Oleh karenanya, Ma'ruf bicara pernyataan MUI soal mudik haram. Ridwan Kamil mendukung, minta fatwa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku telah mendorong Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang haram mudik saat wabah corona. Fatwa itu untuk mencegah penyebaran corona. Ma'ruf menyampaikan saat melakukan video conference dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang disiarkan live melalui channel YouTube Wapres Jumat ini. Ma'ruf awalnya mengaku sedang mencari strategi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Saya ingin terus memperoleh gambaran yang strategis. Edukasi yang kelihatannya ini masih mengatasi pencegahan, menghambat gerakan penyebaran ini. Ini barangkali menjadi tantangan besar, dan kita harus mencari strategi yang tepat, kata Ma'ruf. Karena itu, Ma'ruf menuturkan berkomunikasi dengan gubernur-gubernur untuk mencari strategi. Makanya, saya nyari dari gubernur-gubernur mana yang paling efektif melakukan pencegahan-pencegahan. Kalau tidak, ya itu tadi kita khawatirkan, kemudian penyebarannya makin masif, ujarnya. Ridwan Kamil lalu menimpali, menurutnya mudik harus dikendalikan untuk mencegah penyebaran virus. Kalau mudik itu bisa kita kendalikan, Pak. Itu saya bisa yakinkan. Bapak di daerah insya Allah bisa aman terkendali secara terukur, Pak. Tapi kalau sudah masuk faktor mudik, itu aja, Pak, yang agak bikin was-was kami di daerah. Mudah-mudahan bisa jadi perhatian luar biasa, kata Ridwan Kamil. Lalu, Ma'ruf mengaku sudah mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa. Kalau kita juga sudah dorong MUI untuk menyatakan bahwa pada saat sekarang ini mudik itu haram hukumnya. Itu ujar Ma'ruf Amin. Ridwan Kamil mengamini langkah itu. Sebab masyarakat akan lebih mendengar jikalau ulama yang berbicara. Dia mencontohkan soal fatwa sholat Jumat bisa digantikan dengan sholat zuhur karena wabah corona. Kalau bisa, fatwa ulama masyarakat lebih dengar, Pak, karena banyak yang berdalil-dalil dengan ayat-ayat syariah juga. Jadi kalau MUI bisa keluarkan fatwa, maka tugas saya sebagai umaro atau pemerintah tinggal menguatkan. Seperti waktu fatwa MUI tentang sholat Jumat. Waktu saya berinisiatif yang membuli banyak, Pak. Tapi kalau setelah MUI bikin fatwa disebarkan, semua turut diam dan mengikuti. Jadi mohon, inovasi dari Pak Wapres adalah menghasilkan fatwa, ujarnya. Fatwa tersebut, sambung Ridwan Kamil, demi kemaslahatan dan menjaga agar tidak ada menjadi mudorot. Saya akan coba dorong lagi nanti MUI ya untuk keluarkan, kata Ma'ruf Amin. Bagaimana menurut pendapat Anda?